Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Octavia Yuwana Sindawati, NIM 201805200182 dari kelas B mata kuliah pengadaan barang dan jasa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper tugas akhir saya yang berjudul Pengadaan Jasa Konsultansi di Era Industri 4.0 dengan menggunakan sistem elektronik. Latar belakang. Di era industri 4.0 saat ini, e-government sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk dapat mengimplementasikan pemanfaatan jaringan dan teknologi informasi untuk menjalankan roda pemerintahan, salah satunya pelayanan publik. Akan tetapi saat ini masih sedikit dari kementerian ataupun lembaga pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi dalam proses pelayanan publik. Sebenarnya jika e-government mulai diterapkan di setiap pemerintahan, maka hal tersebut akan sejalan dengan revolusi industri 4.0. Munculnya berbagai permasalahan mendorong pemerintah untuk memperbaiki regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa, di mana prinsip reformasi kebijakan umum pemerintah seperti good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik mulai diterapkan pada tataran operasional. Keinginan untuk menciptakan pengadaan barang atau jasa yang bersih, akuntabel, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan usaha pemerintah untuk mewujudkan good governance. Pengadaan barang dan jasa harus dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo sudah mensinyalir 30-50% kebocoran anggaran pendapatan dan belanja negara akibat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebocoran disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang miskin, kondisi pelayanan publik yang buruk, hukum dan peraturan yang bermacam-macam dengan penerapan yang lemah, minimnya lembaga pengawas, dan kurangnya transparansi serta akuntabilitas menjadi persoalan terbesar penyebab terjadinya korupsi. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kedua, bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance. Yang ketiga, faktor apa yang berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kerangka teori. Pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Hal tersebut merupakan penjelasan yang terdapat pada Pasal 1 Angka 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Pengadaan dalam konteks organisasi pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan dengan sumber pendanaan dari anggaran negara atau anggaran daerah untuk memperoleh barang atau jasa untuk kepentingan organisasi, yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Sesuai yang tercantum pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 bahwa pengadaan barang atau jasa menerapkan 7 prinsip. Yang pertama ada prinsip efisien. Prinsip efisien pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, prinsip efektif. Dalam pengadaan barang dan jasa harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan yang ingin dicapai dan dapat memberikan manfaat yang tinggi dan sebenar-benarnya sesuai dengan sasaran yang dimaksud. Yang ketiga, prinsip transparan. Memberikan semua informasi dan ketentuan mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa yang sifatnya terbuka kepada peserta penyedia barang atau jasa yang berminat,
serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Yang keempat, prinsip terbuka. Pengadaan barang jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip yang kelima, bersaing, yaitu memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan untuk menawarkan barang atau jasanya berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku dan tidak terjadi kecurangan dan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keenam, prinsip adil atau tidak diskriminatif, yaitu pemberian perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu prinsip akuntabel, pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa kepada pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti bahwa pengadaan barang atau jasa harus mencapai sasaran, baik secara fisik maupun keuangannya, serta manfaat atas pengadaan tersebut terhadap tugas umum pemerintah dan atau pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa. Penetapan metode pemilihan penyedia jasa konsultasi dapat melalui penunjukan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, sayembara, dan pengadaan langsung. Untuk melalui penunjukan langsung, yaitu penanganan darurat, dua pekerjaan yang menyangkut pertahanan atau keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, penyedia jasa tunggal atau hanya bisa dilakukan pemegang hak paten. Yang keempat, konsultasi di bidang hukum yang tidak direncanakan untuk menghadapi gugatan dan atau tuntutan hukum kepada pemerintah harus segera. Untuk seleksi umum, pada prinsipnya semua pengadaan harus dengan seleksi umum. Ketiga, seleksi sederhana bernilai paling tinggi 200 juta dan bersifat sederhana. Sayembara, yaitu proses dan hasil dari gagasan kreativitas, inovasi, dan metode pelaksanaan tertentu. Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Terakhir, pengadaan secara langsung untuk pengerjaan konsultasi dengan nilai maksimum 50 juta. Cara pengadaan barang atau jasa pemerintah. Ada dua cara, yaitu melalui swakelola dan pemilihan penyedia. Untuk swakelola terbagi menjadi 4, yaitu swakelola tipe 1, terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas ditetapkan oleh PA atau KPA. Yang kedua, swakelola tipe 2, terdiri dari tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA atau KPA dan tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan kementerian, lembaga, atau perangkat daerah pelaksana swakelola. Swakelola yang tipe ketiga terdiri dari tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA atau KPA dan tim pelaksana ditetapkan oleh penanggung jawab organisasi kemasyarakatan pelaksana swakelola. Untuk swakelola tipe keempat terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas ditetapkan oleh penanggung jawab kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Cara yang kedua, melalui pemilihan penyedia, adalah cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, memilih penyedia untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Implementasi proses pengadaan barang atau jasa. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PA atau KPA. Pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia meliputi kegiatan persiapan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia,
pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan sesuai peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia, PA atau KPA atau PPK atau Pokja, pemilihan dapat dibantu oleh tim teknis, tim atau tenaga ahli atau tim pendukung. PPK dapat juga dibantu oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan. Sistem informasi yang diterapkan dalam pengadaan barang atau jasa, yaitu adanya e-procurement, peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang atau jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin rendah, sehingga proses pengadaan dapat berlangsung lebih transparan, hemat waktu dan biaya, serta mudah dalam pertanggungjawaban keuangannya. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang atau jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, serta prinsip persaingan atau kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dibiayai APBN atau APBD. Upaya tersebut diperlukan agar diperoleh barang atau jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Pembahasan jasa konsultasi sebagai pilihan favorit dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Selain itu, jasa konsultansi dapat menghasilkan keuntungan hingga mencapai 40% karena produk yang terlalu rendah dalam hal pembiayaan. Akan tetapi, yang dinilai bukan tebal atau jumlah produknya, melainkan kualitas isi yang dihasilkan dari hasil pemikiran tenaga ahli yang ada di dalamnya. Dengan pertimbangan besarnya belanja yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa, dan potensi proses pengadaan barang dan jasa yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi dan masyarakat, serta harapan untuk memecahkan permasalahan umum yang diberlakukan untuk pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang atau jasa banyak dilakukan dengan cara tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses yang transparan dengan pengaturan orang dalam. Padahal sebenarnya jelas-jelas merupakan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Guna mengatasi hal tersebut, tentulah diperlukan proses yang terbuka melalui e-procurement atau proses pengadaan barang jasa secara online melalui internet yang akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan atau transparansi dan meminimalisasi praktek curang, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses lelang pengadaan barang atau jasa yang berakibat merugikan keuangan negara. Penerapan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang atau jasa di lingkungan secara elektronik telah sesuai dengan prinsip transparansi sebagaimana di beberapa situs telah banyak memasukkan kolom e-procurement di website resmi. Akan tetapi pada praktiknya ada beberapa kendala seperti e-procurement sering terjadi server yang error dan website yang tidak bisa diakses dalam waktu sekian jam. Dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabilitas, keterbukaan, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dalam proses pelaksanaan pengadaan barang atau jasa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang atau jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis, dan keuangan, serta berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Kesimpulannya, penyedia barang dan jasa PPK, panitia pengadaan barang atau jasa, dan LPSS seharusnya memiliki orang-orang yang mempunyai kejujuran dan komitmen tinggi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar terpenuhi 7 prinsip, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Tidak berarti sama sekali jika sistem sudah disusun secara baik, namun orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa masih melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme di lapangan.
Pengadaan barang atau jasa perlu menerapkan sistem e-procurement yang bekerja sama dengan LPSE. Pengawasan secara tegas terhadap proses pengadaan barang atau jasa perlu melibatkan orang-orang yang independen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.